Seperti biasa, malam ini saya akan menceritakan satu kisah nyata. Kisah seorang istri yang sakit akibat mengamalkan nasi kangkang kepada suaminya. Jadi bagi para istri silahkan dengar, silahkan tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bercerita tentang bahanan nasi kangkang atau akibat mengamalkan nasi kangkang. Nasi kangkang ini sendiri adalah sebuah ritual pengasihan, sebuah pelet yang digunakan untuk menundukkan seseorang. Biasanya seseorang ini adalah suami. Dan nasi kangkang ini biasanya digunakan seorang istri untuk menundukkan suami, agar suami ini menjadi menurut, agar suami ini menjadi penurut dan mengikuti apa yang istri inginkan. Oke, jadi pada zaman dulu-dulu dan sampai sekarang pun orang yang menggunakan nasi kangkang untuk pengasihan, untuk penunduk suami masih banyak terjadi. Ini adalah kejadian pada suatu daerah, suatu kota yang saya tidak mau sebutkan namanya. Oke, kita ambil kebaikannya aja dari cerita ini agar kemudiannya kita menjadi lebih baik dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang buruk, jahat dan tidak terpuji. Oke, jadi ini adalah kisah seorang wanita yang bernama Ayu. Seorang wanita muda berparas cantik rupawan, kulit putih, cantik, rambutnya panjang, bergelombang, tinggi lampai, pokoknya sempurna. Wanita ini telah berkenalan dengan seorang pria yang bernama Hadi. Hadi ini pun tak kalah menawannya. Baik hati, handsome, tinggi, taat beragama, taat kepada orang tua, dan mempunyai pekerjaan yang bagus. Setelah mereka berkenalan, saling kenal, saling cocok, kemudian si Hadi pun melamar Ayu. 6 bulan kemudian mereka menikah. Oke, setelah menikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, belum mempunyai anak. Jadi pada suatu hari Ayu jatuh sakit. Sakitnya ini bermula dari kulit yang gatal-gatal. Jadi kulitnya ini gatal, kemerahan, kemudian bila digaru-garu melepuh seperti kena air panas. Setelah melepuh, jadi seperti berkerut-kerut. Si Hadi ini membawa Ayu ke klinik, nggak sembuh, ke hospital, nggak sembuh. Kemudian dibawa lagi ke dokter kulit pun nggak sembuh-sembuh. Tidak sembuh, tidak ada perubahan, bahkan semakin menjadi-jadi. Ayu pun menjadi kurus, kering, yang dulunya cantik menjadi kurus, kering. Matanya cekung, rambutnya yang dulunya hitam bergelombang menjadi tipis karena rontok, kemudian kulitnya yang cantik menjadi kering, bersisik, berkurut-kurut seperti kulit katak. Jadi Ayu yang dulunya cantik ini sudah menjadi perempuan yang rupanya menjadi jelek. Tidak cantik lagi seperti dulu karena sakit yang tidak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya lelaki ini, si suami Ayu ini membawa Ayu sampai ke Singapura untuk pengobatan, tetapi tidak membuahkan hasil. Dari pengobatan modern sampai pengobatan tradisional, sampai dibawa ke dukun, ke bomoh, ke Pak Ustadz, memang tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan Ayu semakin hari semakin parah sakitnya, tidak bisa berjalan. Kemudian badan Ayu pun menjadi sangat kurus. Setiap harinya cuma terbaring di atas tempat tidur. Karena sudah berusaha semaksimal mungkin si Hadi ini untuk mengobati Ayu, tetapi keadaan semakin parah, bahkan dan kemaluan Ayu pun sudah mengeluarkan bau yang sangat busuk. Kemaluan Ayu ini mengeluarkan sejenis nanah dan darah dan berbau sangat menyengat. Ibu Ayu, ayah Ayu, saudara-saudara pun sering datang ke rumah menengok si Ayu. Kemudiannya mertuanya pun datang, ipar-iparnya pun datang, teman-temannya pun semua datang. Keadaan tidak berubah sama sekali. Hingga suatu hari si Hadi ini ingat kepada seorang temannya yang menjadi ustadz.
Sudah lama tidak ada komunikasi, Hadi memutuskan untuk pergi bertemu dengan temannya itu. Siapa tahu temannya ini bisa menolong. Pagi itu Hadi pergi menemui temannya yang seorang ustadz ini, teman baik. Sesampai di rumah ustadz ini, ustadz pun terkejut. Setelah berbasa-basi dengan ustadz, dengan istrinya semuanya, kemudian Hadi ini pun menceritakan keadaan istri yang sakit. Ustadz, gimana? Istriku udah sakit lama, sudah bertahun-tahun, sudah ke sana ke sini, nggak sembuh-sembuh, berobat kemana-mana nggak sembuh, segala cara sudah ditempuh tetapi tidak ada perubahan, bahkan keadaan semakin parah. Kemudian Ustadz ditanya berapa lama dah istri sakit. Sudah lama Ustadz, ada 2 tahunan gitu, 2 tahun sudah sakit. Saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan semuanya. Dari dokter rumah sakit hingga saya bawa ke Singapura tidak ada perubahan. Kemudian obat-obat pun sudah saya coba semua, bomoh-bomoh pun saya sudah coba. Kemudiannya ke ustadz-ustadz yang kawan saya kasih tahu pun saya sudah coba semua, tetapi tidak ada perubahan. Setelah mendengar cerita si Hadi ini, Ustadz ini kemudiannya bilang, ya udah nanti besok saya tengoklah sana, tengok keadaan dia sebenarnya nanti besok saya ke sana. Oke Ustadz, terima kasih. Hadi pun balik ke rumah. Keesokan harinya, Ustadz pun datang ke rumah Hadi. Kemudian si Hadi bawa Ustadz ke bilik istrinya, ke kamar istrinya. Di situ istrinya terbaring dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Rambutnya rontok hingga kepalanya tidak seperti botak, kemudian wajahnya kurus tinggal tulang, kulitnya yang berkerut-kerut seperti katak juga keluar bintil-bintil, ada bintil-bintilnya. Jadi sudah kering, berkerut dan berbintil-bintil seperti ada kutil, seluruh badannya berkutil-kutil seperti itu. Si istri ini, si Ayu ini masih ingat Ustadznya, apa kabar Ustadz, semua menceritakan cerita-cerita sedikit. Setelah ditengok sebentar keadaan istri Hadi, kemudian Ustadz pun keluar. Setelah keluar dia tanya mengenai Hadi saya ada benda nak tanya sedikit. Saya ada dalam tu ada satu bau yang sangat busuk. Awak tahu tak bau apakah itu? Bau dari mana datangnya bau itu? Bau yang sangat busuk. Lepas tu si Hadi ni pun bilang, Ustadz itu bau busuk itu datangnya dari kemaluan istri saya. Karena kemaluan istri saya itu mengeluarkan nanah dan darah. Oke, jadi kemaluan si Ayu ini mengeluarkan bau yang sangat busuk karena ada darah dan nanah yang keluar dari kemaluannya. Kemudian si Ustadz ini bilang, mungkin sakit si Ayu ini adalah balasan dari Allah karena mungkin dia durhaka pada orang tuanya. Suruh minta maaf. Habis itu si Hadi bilang, sudah minta maaf Ustadz, sudah minta maaf kepada ibu dan ayahnya, dan Ayu pun sudah minta maaf kepada ibu bapak saya. Ayu sudah meminta maaf kepada teman-teman, tetangga semua yang datang menyenguknya, sudah meminta maaf. Oke lah kalau gitu, kata Ustadz. Kalau begitu kita sama-samalah berdoa agar si Ayu ini cepat sembuh. Kemudian Ustadz pun pulang ke rumah. Seminggu kemudian si Hadi telepon kepada Ustadz mengasih tahu bahwa keadaan Ayu bukannya semakin baik tetapi semakin parah. Si Ustadz itu bilang, tak apalah nanti saya datang lagi sekali lagi ke sana dan nengok, dibilang gitu. Habis itu Ustadz pun cepat-cepat datang ke rumahnya si Hadi. Lihatnya lagi si keadaan si Ayu, memang keadaannya semakin parah, semakin menyedihkan. Yang kali ini si Ayu ini sudah tidak mengenali siapa yang datang, sudah tidak kenal orang lagi, sudah agak-agak tak sadarkan diri gitu. Si Ayu ini cuma meracau-racau, ngomong sendiri, tidak sadar entah ngomong apa, ngomong yang bukan-bukan, yang kita tak paham apa yang dia omongkan. Sebelum Ustadz pulang, Ustadz pesan pada si Hadi, buatlah solat hajat. Mohon agar penyakit Ayu ini bisa disembuhkan dan berilah jalan yang terbaik. Itu pesan Ustadz. Hadi pun bilang, oke lah Ustadz, saya akan buat nanti malam. 5 hari kemudian, Hadi telepon Ustadz lagi. Dengan suara yang sebak, suara yang sedih, dia menceritakan sejak 3 malam lalu, Ayu menangis dan meminta maaf dengan dia.
Dan dia menceritakan segala yang telah dia buat terhadap si Hadi ini sebelum dia jatuh sakit. Si Hadi itu menceritakan pada Ustadz kalau Ayu setelah menjadi istrinya ini memberikan si Hadi ini nasi kangkang atau nasi tangas, nasi yang sudah dikasih darah haid dan lendir dari kemaluan. Kemudian si Ayu ini juga berselingkuh dengan beberapa lelaki di saat Hadi tidak di rumah. Hadi tidak rumah, dia pun keluar rumah menemui laki lain. Kadang Hadi outstation atau kerja di luar kota, Ayu pun keluar dating dengan lelaki lain. Dan ini sudah berlangsung sejak dia menikah sampai akhirnya dia jatuh sakit. Jadi sebelum sakit ini memang Ayu ada kerja-kerja seperti ini. Kerja-kerja yang nggak baik. Melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sedangkan si Hadi ini orangnya baik. Perhatian, taat agama. Orangnya juga mempunyai pekerjaan yang bagus. Jadi semua cerita Ayu bikin Hadi sangat marah, terkejut, dan benci. Benci melihat kelakuan istrinya yang seperti itu, benci dengan apa yang telah dia buat kepadanya. Oke, jadi bagi Hadi ini tidak bisa dimaafkan. Tidak bisa dimaafkan, tak sanggup saya memaafkan orang yang sejahat itu dengan saya. Dia bilang dengan Ustaz kayak gitu. Saya nggak bisa memaafkannya Ustadz. Saya tidak boleh memaafkan orang yang sejahat itu. Saya sudah baik, apa yang dia minta saya sudah turuti. Rupanya dia melakukan hal-hal yang keji. Setelah mendengar cerita Hadi, Ustadz pun memberi nasihat kepada Hadi. Sudahlah, maafkanlah dia atas segala kesalahan-kesalahan. Sebabnya dia sudah sakit, sudah keadaannya seperti itu. Nggak sembuh-sembuh, siapa tahu kalau engkau maafkan, keadaan akan menjadi lebih baik. Karena kalau lihat keadaannya sudah seperti itu, engkau dulu sayang, sekarang pun harusnya engkau sayang. Sudahlah, yang pahit-pahit, yang sakit-sakit hati itu ada balasannya masing-masing. Pak Ustadz ini menasehati Hadi yang akhirnya kemudian Hadi menurut kata Ustadz. Udahlah Ustadz, kalau kayak gitu udahlah saya maafkan aja. Nah itu bagus, maafkan aja, maafkan. Lapangkan hati, berilah maaf. Yang lain-lain itu urusan Tuhan. Oke, setelah puas membujuk dan akhirnya hati Hadi luluh, Ustaz sarankan Hadi untuk membaca surat Yasin sebanyak 3 kali. Buat malam ini juga, kata Ustaz. Jadi lakukan malam ini juga. Okelah, Hadi bilang, okelah Ustaz, saya buat malam ini juga. Seminggu setelah itu, si Hadi pun telepon Ustaz lagi, Ustaz, Ayu dah meninggal. Tetapi waktu itu saya tidak ada di sisi Ayu. Karena waktu itu saya sedang sembahyang Isya. Tetapi sebelum itu, malam itu sebelum dia meninggal, sempat Ayu meminta maaf untuk terakhir kalinya. Dan saya maafkan semuanya. Itulah Hadi, lelaki korban nasi kangkang. Lelaki korban nasi tangas yang dibuat sendiri oleh istrinya. Hadi bilang lagi, nanah dan bau busuk Ayu tetap ada sampai dia dimakamkan. Jadi nanah dan darah keluar dari kemaluan Ayu hingga dia dimakamkan. Itulah kisah nyata dari seorang istri yang mengamalkan nasi kangkang. Sebagai wanita kita tidak perlulah melakukan hal-hal seperti itu untuk membuat suami kita semakin sayang ataupun tunduk ataupun menurut apa yang kita nak. Oke, jadi tak perlu gunakan cara-cara kotor seperti itu untuk menundukkan suami, untuk mengikat suami, untuk mendapatkan kasih sayang suami, tidak perlu. Karena itu adalah hal setan. Benda-benda itu adalah kerja setan. Hal itu adalah perbuatan syirik. Oke, jadi itulah video malam ini, cerita malam ini. Ketemu lagi di lain cerita. Semoga cerita kali ini memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk korang semua yang menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.